yang mau? Oke, Mas Andi, Izin silakan. menjawab, Bu. Contoh dari permasalahan sosial diantaranya adalah kemiskinan, kriminalitas, dan kesenjangan sosial. Nah, ini termasuk dalam faktor ekonomi, Bu. Baik, betul sekali. Betul sekali yang disebutkan Mas Andi tadi. Faktor ekonomi itu bisa membawa masalah sosial seperti kemiskinan, kemudian berkembang pada kriminalitas, apalagi tadi Mas Adi? Kesenjangan, betul sekali. Kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin itu banyak sekali yang kita temukan di lingkungan sekitar kita. Nah, ada satu lagi Kak yang mau Saya mau menyebutkan contoh faktor biologis. Oke. Kalau menurut saya COVID terus gizi
Ini Bu, poin-poinnya ini nanti perlu dijelaskan satu-satu nggak Bu? Oh ya, nanti yang ini dijelaskan aja kriminalitas itu apa gitu. Kemudian dampaknya itu apa dan maksudnya secara umum aja ya. Kriminal nggak harus sesuai dengan kasusnya itu. Artinya gitu ya. Dampaknya secara umum aja. Dampak kriminalitas secara umum itu kayak gimana terhadap Oh, ya Bu. bisa dimengerti? Bisa Bu. Makasih Bu. Semangat ya. Nah, waktunya 5 menit lagi ya. Setelah itu kita langsung presentasi. Ya Bu. Ya Bu. Oke. Ya Mbak Ira sudah selesai? Sudah, Bu. Mas Adi sudah selesai? Sudah Bu. Baik. Kalau gitu sekarang kita presentasi ya. Dimulai dari kelompoknya Mas Adi dulu. Bisa maju ke depan. Satu kelompoknya Mas Adi. Oke, silakan Mas Adi dan Mbak Mutiara untuk menjelaskan hasil Ya. temuannya. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan membagikan hasil kerja dari kelompok kami. Nah ini kita dapat gambar seorang yang dibegal kayaknya. Nah, ini termasuk dalam kriminalitas. Apa itu kriminalitas? Yaitu semua perilaku warga masyarakat yang bertentangan dengan norma-norma pidana seperti itu. Nah, dari gambar ini kronologinya adalah seorang pengendara motor yang tiba-tiba dicegat oleh seorang begal. Ini termasuk dalam kelompok kriminalitas seperti itu. Ini penyebabnya bisa kita asumsikan ada dua, yaitu penyebab ekonomi dan penyebab dari lingkungannya. Kemudian solusinya apa untuk memerangi masalah tersebut? Yang pertama adalah meningkatkan keamanan dari semua sektor. Yang kedua adalah menjalin kerjasama antara masyarakat dan pihak kepolisian seperti itu. Kemudian dampak yang ditimbulkan dari kriminalitas ini apa? Ya ini tentu saja merugikan pihak lain dan merugikan negara juga seperti itu. Baik, terima kasih. Kita beri apresiasi dulu ke kelompok. Terima kasih banyak presentasinya. Bisa kembali ke tempat duduk lagi ya. Makasih Bu. Iya, makasih. Karena tadi kedua kelompok sudah maju ke depan, sudah menjelaskan baik sekali, alhamdulillah. Nah, karena ini waktunya juga udah hampir habis. Saya rasa kita cukupkan aja ya untuk diskusi kita hari ini. Anak-anak bisa kembali ke tempat duduk masing-masing. Mari, ayo. Oke, nah tadi kan kita udah belajar banyak ya mengenai permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. Teman-teman juga sudah menganalisis kasus, sudah mempresentasikan ke depan, baik sekali, alhamdulillah terima kasih banyak. Nah, sebelum kita menutup pertemuan hari ini, Ibu pengen dengar nih ada Ibu sebelum kita menutup pertemuan hari ini, Ibu pengen dengar ada yang bisa membacakan kesimpulan nggak? Mungkin siapa satu di antara kalian membacakan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Ada yang mau? Kalau nggak ada, Ibu tunjuk ya. Tunjuk aja Bu. Oke, Ibu tunjuk aja ya. Kalau gitu Mbak Mutiara bisa tolong menjelaskan kesimpulan dari pertemuan kita hari ini. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan dari materi kali ini adalah yang pertama mengenai pengertian masalah sosial. Jadi masalah sosial adalah suatu kondisi yang tidak diinginkan, yang tidak sesuai dengan unsur-unsur budaya serta membahayakan kehidupan kelompok sosial sehingga perlu diatasi. Selanjutnya mengenai eksklusi sosial, Bu, yang saya tangkap eksklusi sosial adalah tindakan penyingkiran atau pengucilan kepinggiran masyarakat. Selanjutnya mengenai faktor penyebab masalah sosial, yaitu yang pertama faktor ekonomi, yaitu ketidakmampuan individu atau kelompok untuk mencukupi kebutuhan hidupnya secara layak. Yang
COVID, lalu gizi buruk, dan HIV. Untuk contoh faktor budaya, misalnya kenakalan remaja, perceraian, dan masalah sampah. Kalau untuk faktor psikologis, contohnya masalah LGBT. Sudah. Baik, terima kasih banyak Mbak Mutiara. Berikan apresiasi untuk Mbak Mutiara teman-teman. Oke, kesimpulannya sudah dibacakan oleh Mbak Mutiara. Terima kasih banyak. Sebelum Ibu menutup pertemuan pada hari ini, ada yang mau bertanya dulu nggak? Saya Bu. Oke, silakan Mbak Salsa. Bu, saya mau bertanya, kalau tindak pencegahan yang dilakukan pemerintah buat mencegah munculnya masalah sosial itu apa aja ya Bu? Oke, sebenarnya terima kasih banyak pertanyaannya Mbak Salsa. Oke, sebenarnya tindakan pencegahan yang dilakukan pemerintah itu sudah ada beberapa ya, diantaranya adanya pengenalan undang-undang, kayak gitu. Selanjutnya ada juga sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah gitu, terutama masyarakat, terutama mengenai undang-undang, kemudian mengenai dampak kriminalitas atau dampak permasalahan sosial yang ada. Selain itu juga dari program-program yang diadakan oleh pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi adanya masalah sosial. Contoh untuk menanggulangi pengangguran, pemerintah punya program kartu prakerja seperti itu. Jadi sebenarnya ada beberapa masalah. Nanti kalau masih kurang bisa dicari lagi ya dari internet dan sumber-sumber yang lain. Baik Bu. Oke, terima kasih banyak. Ada pertanyaan lagi sebelum Ibu tutup? Cukup Bu. Oke, kalau sudah cukup. Baik anak-anak, kalau udah nggak ada yang bertanya lagi, Ibu cukupkan aja ya pertemuan untuk hari ini. Selanjutnya ada tugas untuk kalian. Tugasnya simpel aja. Kalian membaca di buku paket mengenai materi bab selanjutnya. Oh, jangan nanti salah. Aku mau tanya dulu kok. Permasalahan sosial. Oke anak-anak, karena udah nggak ada pertanyaan lagi, Ibu cukupkan aja untuk pertemuan hari ini. Ada tugas untuk kalian. Tugasnya adalah nanti anak-anak silahkan mencari video di YouTube mengenai permasalahan sosial. Oke anak-anak, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, Ibu cukupkan aja pertemuan untuk hari ini. Selanjutnya nanti tugas untuk kalian adalah silakan mencari video di YouTube mengenai kasus permasalahan sosial apa yang ada di Indonesia aja, yang ada di Indonesia. Kemudian nanti silakan kalian membuat analisis ya mengenai permasalahan sosial itu, dibuat dalam bentuk microblog. Selanjutnya nanti diupload di akun Instagram masing-masing. Jangan lupa di tag ke akun Instagram kelas dan akun Instagram Ibu ya. Oke, untuk batas pengumpulannya pertemuan selanjutnya aja ya. Ibu cukup kan? Baik. Kalau begitu cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Semangat untuk pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.